Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Kuba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas materi struktur organisasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi agar dapat beroperasi dengan baik sehingga mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Adapun poin yang akan dibahas yang pertama yaitu tujuan dan jenis struktur organisasi. Yang kedua, akuntabilitas dalam struktur organisasi, sentralisasi dan desentralisasi wewenang dalam bisnis, dan metode-metode departementalisasi pekerjaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Tujuan organisasi. Setiap badan hukum mempunyai tujuan yang harus dicapai secara bersama-sama. Terminologi yang digunakan mungkin berbeda-beda. Ada organisasi yang menggunakan istilah seperti visi, misi, dan tujuan. Ada pula organisasi yang status seperti disebutkan di atas. Ada banyak bagian dalam suatu organisasi. Tujuan umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Cara meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu meningkatkan kualitas produk yang kita produksi, memberikan layanan yang baik kepada pelanggan, dan menerima saran dari pelanggan. Berikutnya, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat tertarik terhadap produk kita. Meningkatkan efisiensi pemrosesan. Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti memberikan apresiasi, menjaga lingkungan kerja, dan memperhatikan kesehatan dari karyawan tersebut. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis struktur organisasi. Setiap departemen organisasi yang formal distrukturkan dalam 3 cara utama, yaitu berdasarkan fungsi produk atau pasar, atau bentuk matriks organisasi fungsional, atau disebut functional organization. Merupakan bentuk departementalisasi, yaitu setiap orang bertugas dalam satu aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan, dikelompokkan dalam satu unit. Poin yang ketiga yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam wewenang bisnis. Salah satu elemen utama yang mempengaruhi delegasi wewenang adalah desentralisasi. Ketika pimpinan mendelegasikan wewenang, mereka telah membuat keputusan seberapa besar wewenang seharusnya diberikan, kepada siapa, dan untuk tujuan apa. Konsep sentralisasi dan desentralisasi adalah tidak mutlak. Sebuah organisasi adalah relatif sentralisasi atau desentralisasi. Wewenang didelegasikan pada tingkat yang relatif kecil atau besar di dalam suatu organisasi. Poin yang keempat yaitu metode departementalisasi. Membuat organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cons dan Donald mengemukakan bahwa 7 prinsip berikut dapat digunakan untuk merancang organisasi. Yang pertama yaitu pembagian dengan bilangan prima. Apa sih yang dimaksud dengan pembagian dengan bilangan prima? Yang dimaksud itu dengan membagi dengan bilangan prima yaitu semua anggota dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan dan setiap kelompok diberi tugas tertentu. Departementalisasi dari waktu ke waktu. Salah satu alasan penggunaan metode ini adalah karena organisasi terus-menerus bekerja melebihi jam kerja normal. Misalnya 18 jam sehari atau bahkan 24 jam sehari sehingga tidak dapat menggunakan jam kerja normal tersebut. Oleh karena itu digunakan rotasi yang setiap kelompok bekerja pada waktu tertentu. Berikutnya, departementalisasi berdasarkan fungsi atau departemen demi fungsi perusahaan.
Departementalisasi berdasarkan fungsi diselenggarakan berdasarkan departemen. Ini adalah organisasi yang masing-masing memiliki tujuan tertentu. Pembagian berdasarkan wilayah. Zonasi berbasis area adalah sistem zonasi berdasarkan lokasi acara. Di banyak perusahaan, wilayah kerja tersebar di banyak tempat berjauhan, sehingga sebaiknya diterapkan struktur organisasi pada masing-masing wilayah kerja. Berikutnya, departementalisasi berdasarkan produk departemen by product, sehingga selanjutnya yaitu departementalisasi berdasarkan produk atau departemen by product sering digunakan di perusahaan besar. Setiap departemen yang didirikan bertanggung jawab atas hasil atau produk tertentu. Oleh karena itu, metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai jenis produk. Departementalisasi yang berorientasi pada pelanggan. Departemen yang berorientasi pada pelanggan menggunakan hubungan pelanggan sebagai landasan untuk membangun unit organisasi. Pelanggan adalah halayak suatu organisasi, baik perorangan maupun perusahaan, yang tertarik dengan organisasi tersebut dan menghubungi atau berkunjung secara rutin. Berikutnya, departementalisasi berdasarkan saluran penjualan. Saluran pemasaran berbasis sektor didasarkan pada perencanaan sektor penjualan. Pembentukan unit organisasi tergantung pada penetrasi pasar produk yang diproduksi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang struktur organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.